Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kehadiran kita di majelis taklim ini. Ini ada beberapa yang nggak hadir. Bang Aman kemana? Bang Aman tadi kan ada Kita dapat salam hormat dari istrinya almarhum Bang Mahmud, menghubungi saya kemarin. Nanya soal sholat sunnah fajar, terus sekaligus kirim salam dan kepengen ikut ngaji tapi lewat YouTube aja kayak gitu. Karena Dedek bilang katanya ada di YouTube kok kayak gitu. Ya. Kemarin ngomong sama Kak Lela ya. 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 Jadi dalam masalah zuriat ini kita mulai aja ya. Saya ingatkan lagi bahwa zuriat atau keturunan ini tidak sekedar kita bicarakan pendidikan anak, tapi malam ini kita bongkar dulu misi besar umat manusia ini terkait dengan zuriat. Pada pertemuan pertama prinsipnya bahwa saya mengatakan kemarin di pertemuan pertama ya, ini kan pertemuan ketiga ya, bahwa setiap orang itu ditugaskan oleh Allah wajib masuk surga ya. Ya, wajib masuk surga, wajib. Itu begini ceritanya. Jadi kita ini kan anak Adam. Itu dulu prinsipnya. Karena kita Bani Adam, maka kita plek difotokopi oleh Allah tugas-tugasnya Nabi Adam itu juga dibebankan pada kita. Nabi Adam itu banyak tuh tugasnya di 7 surat itu ya. Apa sih tugasnya kepada Nabi Adam setelah dia malaikat disuruh sujud? Kamu tinggal di surga itu bersama istrimu, ya kan? Makan apa yang kamu inginkan gitu. Jangan dekati pohon ini gitu. Itu tugas itu. Lalu ada pelanggaran dari Adam, kemudian Nabi Adam ditugaskan lagi. Ya, kamu bersama iblis yang menggoda kamu turun dari surga itu, tinggal di bumi. Ada tugas yang terselip yang tidak dibicarakan Allah, tapi disindir-sindir aja di beberapa ayat itu, bahwa tugasmu nanti balik lagi kemari ke surga. Nah, tugas itu dibebankan pada kita. Terus di bumi ngapain? Kenapa Allah tidak maafin aja Adam gitu ya? Ya kan kita nanti bilang, Pak Tom kemarin bilang, ini Adam salah nih makanya dihukum di bumi. Bukan dihukum gitu. Jadi balik ke surga lagi itu ditaruh di tempat yang namanya bumi. Bumi itu tempat zohir, tapi nama alamnya alam dunia. Dunia itu bukan tempat yang bisa kelihatan, dunia itu semacam lingkungan gitu, yang sering dikutuk oleh Allah, tapi sering juga kita jadikan dia sebagai mazra'atul akhirah. Jadi nah, kita sebagai Bani Adam akhirnya disuruh juga hal yang sama. Balik ke surga loh. Balik ke surga. Dengan syarat kita dibekali modal nanti untuk di bumi. Ngapain di bumi ini? Ikut ujian. Jadi bumi ini tempat ujian. Bumi ini tempat ujian, ya. Banyak orang ketipu nanti. Nah, kemudian ketika di perjalanannya setiap orang beda-beda. Ada yang bisa langsung ke surga nanti. Setelah hari kiamat dikumpulkan langsung ke surga. Ada yang mampir dulu ke neraka. Cuman satu sebabnya. Bukan karena dia berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu dampak. Karena mencederai la ilaha illallah.
Jadi setiap orang yang masuk neraka itu pasti dia punya la ilaha illallah tuh ada cacat. Dan ada cerita kalau nanti setiap pertanyaan Allah pada penduduk neraka, bukankah telah aku datangkan Rasul padamu? Terus pertanyaan pertama orang di akhirat apa? Mana sesuatu yang kamu sembah dulu, tauhid itu. Jadi yang dicederai oleh kita tuh la ilaha illallah aja. Tapi ada juga kan cerita Nabi, ini orang yang makan riba nanti begini di neraka itu. Itu semua. Waalaikumsalam. Sorry. Iya. Pak Sugeng langsung bikin kopi aja. Saya lagi terangin. Udah ya. Guys, makan mie ayam pas lapar. Ya, jadi yang dikhianati oleh setiap orang yang masuk neraka itu la ilaha illallah. Makanya nanti di bab berikutnya nanti saya akan terangkan bagaimana cara menanamkan la ilaha illallah ini pada anak. Ya, kalau diri kita udah bener nanti ke anak juga supaya sama-sama masuk surga. Nah, tugas masuk surga itu bukan tugas kita sendiri untuk diri kita sendiri ternyata nanti. Kita juga harus bawa turunan kita zuriyah, dan kita sebagai zuriyah dari bapak-bapak kita. Kalau kita mengetahui bapak-bapak kita, nenek-nenek kita ternyata bukan orang nggak benar, maksudnya orang yang tidak memahami agama, kita tarik juga mereka. Jadi kita ini penuh dengan tugas, Pak. Nah, tugas kembali ke surga itulah yang disebut dengan wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah semua akan kembali. Itu surganya nggak disebut. Tapi kalau kembali pada Allah itu pasti kembali ke surga. Karena Allah nggak bertempat di neraka juga. Allah tidak bertempat di surga, tetapi Allah rajin mengunjungi orang di surga nanti gitu, untuk memberikan ridhonya gitu. Jadi kembali pada Allah itu artinya ilahi terjauh untuk kembali ke surga. Masih ingat ayatnya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu kafir pada Allah sedangkan dulu kamu nggak ada? Nah, sesuatu yang nggak ada itu makhluk. Sesuatu yang asalnya dari nggak ada itu makhluk. Allah qadim. Allah ketika semua ini belum ada, Allah sudah ada. Nah, bedanya khalik dengan makhluk ya. Kamu dulu nggak ada, berarti kamu makhluk. Kemudian aku hidupkan, fa'ahyakum. Kamu hidup. Ya, terus saya matikan lagi, mau hidup, fa'ilahi turja'un. Kemudian kamu kembalikan. Bahkan di surat Yasin ayat terakhir disebut apa? Fa subhanallazi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Di tangannya segala kekuasaan. Mesti semua kembali. Jadi dengan ayat ini saja kita udah bisa tahu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada orang yang bisa ngumpet lari dari Allah. Makanya ada ayat di Az-Zariyat, fafirru ilallah inilakum bi'udhazirum mubin. Ya kan? Jadi larinya udah pasti semua ke Allah, suka atau tidak suka. Nah, kita ini punya tugas itu. Jangan kita bercita-cita di sini nih ngebagusin dunia kita. Bagaimana caranya kita kembali pada Allah tapi ke jurusan yang benar gitu. Makanya permintaan kita tiap hari di Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukin jalan aku kepadamu yang lurus. Itu artinya jalan ke surga tanpa hisab. Tanpa hisab, Pak. Karena Nabi bilang kan waktu kita ngomongin kiamat kemarin, sekali orang dihisab susah hidupnya di sana ntar di akhirat. 50.000 tahun nunggu keringetan segala macam. Sekali orang dihisab begitu. Padahal Al-Qur'an bilang ada hisab yang mudah. Itu maksudnya tetap aja dihisab. Ditanyain semua atas aluna yauma isin ditanyain setiap kenikmatan. Jadi ini hal pokok yang akan kita bicarakan. Ya, jadi kita sekarang dalam fase hidup di dunia. Nah, fase yang kita hidup ini namanya fase ujian. Fase ujian. Karena fase hidup, fase mati pun ujian. Kata Al-Mulk ayat 1 apa tuh? Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini tugas kita di dunia ini ikut ujian. Allah yang menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Jadi kita disuruh ikut ujian. Nah, Allah menerangkan dalam 4 ayat di surat Yunus
tentang ujian ini. Tempatnya di mana, hadiahnya apa, boleh nyontek apa tidak, nilainya bagaimana. Itu Allah gambarkan sehingga kita ngerti bahwa oh ternyata kita disuruh ikut ujian dan udah disuruh nyontek juga, suruh nyontek. Nih, kamu kerjain ujian dan dikasih modal. Ya, kita buka surat Yunus. Surat Yunus ayat 24. Ini membicarakan dengan tempat ujian. Yunus Pak, surat 10. Ayat 24. Allah memperingatkan alam yang namanya dunia ini, ya, bumi ini, itu tempat ujian yang kurang bagus loh, sebetulnya. Jadi kalau kita ikut ujian di Senayan itu kan bagus tempatnya ya. Kalau kita ikut ujian untuk mencapai surga itu tempatnya kurang bagus kata Allah. Ya, kita lihat. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Dengan air itu tumbuh tanaman bumi dengan subur. Ya. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Nah di sini ada kata-katanya. Idza akhazatil ardu. Ya. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu yang malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Jadi begini loh Pak, orang yang nggak tahu tujuan kita ke surga, hidup di dunia ini pasti ketipu. Dia bangun pelan-pelan hartanya, dia bangun keturunannya segala macam, tapi nggak tahu tujuannya, nggak tahu tujuannya bakal ke surga. Pasti seperti itu, ketipu. Sehingga Bapak jangan bercita-cita jadi kaya lagi udah kalau udah seumur segini. Jangan bercita-cita membangun dunia ini gitu. Karena nggak ada puasnya. Nah dunia itu alam rusak. Bapak lihat ada seorang konglomerat di Aceh, hartanya triliunan, 7 menit habis karena tsunami. Kayak gitu tuh. Jadi percuma kamu bercita-cita untuk menguasai segalanya di dunia ini tanpa tahu tujuannya bahwa kamu bakal balik ke surga gitu. Jadi dikasih tahu sama Allah, kamu ujian di tempat yang rusak. Kalau kamu nempel sama tempat itu, kamu nggak ingat lagi pasti bahwa kamu akan kembali padaku gitu loh. Nah, karena kenyataan kan, kalau orang sekarang nggak tahu persis agama dengan baik gitu, dia nggak kembali pada Allah. Pikirannya nggak kembali pada Allah. Pikirannya bagaimana membetulkan dunianya terus, ya. Anaknya bagaimana nih, ntar makan apa anaknya, harus punya gelar segala macam gitu. Nah ini digambarkan tempat ujian kita seperti itu. Lalu Allah memberitahukan bahwa tempat kembalimu surga kalau habis ikut ujian ini, ya, dan kamu boleh nyontek di ayat selanjutnya. Wallahi yad'u ila daris salam. Allah menyeru kamu ke surga. Tuh. Iya kan? Nah, gimana nih jadi ketujuannya? Allah kasih contekan. Allah kasih petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Jalan yang lurus. Jadi udah jelas kita dibuang ke bumi, dikasih tahu bumi itu tempat kamu ujian, hati-hati. Ya, tadi kan liya buluakum ayyukum ahsanu. Hati-hati. Di sana tuh menipu. Kalau kamu hidup di situ terus kamu seneng sama bumi ini, kamu jauh dari aku. Senang sama dunia ini, kamu jauh dari aku. Tapi Allah bilang, Allah menyeru kamu pada Darussalam. Jadi bumi itu gak ada apa-apanya dibanding dengan surganya Allah nanti. Terus dikasih tahu pula, diumumkan yang kira-kira gak lulus ujian, nilainya plus, yang lulus plus tempatnya surga. Yang nilainya minus tempatnya neraka. Lihat di ayat 26-nya. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya maksudnya dan selama masa ujian ini dia betul jawabnya lah ya.
berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga. Dan tambahannya dan sebagainya itu. Di ayat 26. Jadi ini gambaran bagaimana kita ini hidup di dunia ini ya. Lalu ayat 27-nya disebut wallazina kasabu sayyi'ah jazaa'u sayyi'atim bimisliha. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Ya, artinya ini akan kembali pada neraka. Nah, itulah gambaran Allah tentang perjalanan manusia di dunia ini ketika ikut ujian. Kira-kira kalau kita dalemin ayat ini, maka kita akan ketemu dengan kengerian. Kita ini sekarang dalam posisi lulus apa? Ya. Kalau kita lagi taklim ini, kita posisinya apa? Lagi nyontek kan? Lagi nyontek nih. Ya, kita nih harus hati-hati. Ya. Jadi kita ini bercita-citalah untuk kembali pada Allah dengan selamat, gitu loh. Makanya Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma tub'atsun. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kembali pada Allah dengan hati yang selamat gitu. Ya. Ya sampai sini udah ini mungkin paham ya. Jadi manusia itu kembali ke surga tapi lewat bumi dulu, lihat dunia ini. Ya. Kemudian di dunia ini Allah kasih tahu dunia ini tempat rusak. Kamu makin konsentrasi ke dunia, makin lupa tujuan. Pasti itu. Rusak. Makin lupa tujuan. Ya. Karena yang kamu bangun surga dunia ini gitu. Ya, dunia ini bumi itu dibikinkan persis seperti surga, Pak. Ada buah-buahan, ada sungai segala macam gitu, ada gitu. Tapi kemudian apa yang diperintah pada Nabi Adam, jangan dekati pohon itu, diperintah pada kita juga. Jangan mendekati kemaksiatan. Jangan melanggar perintahku, kan begitu. Ya kan? Itu sebetulnya itu intinya itu ujiannya. Nah, buat bisa ikut ujian, kita dikasih 3 modal. Jadi dalam diri setiap manusia dikasih 3 modal supaya bisa ikut ujian ini. Ya. Yang pertama modal batin. Kedua modal zahir, yang ketiga modal ikhtiar atau memilih. Ikhtiar itu memilih artinya apa ya? Kalau usaha tuh bukan ikhtiar, usaha tuh kasab. Jadi kan sering kalau orang lagi kerja dibilang, "Wah, rajin loh." Namanya juga ikhtiar, bukan ikhtiar itu, namanya juga kasab gitu. Kasab artinya memilih. Kalau ikhtiar tuh memilih artinya. Nah, pertama modal batin. Modal batin ini maksudnya kita di-charge oleh Allah yang namanya iman. La ilaha illallah. Jadi setiap manusia, siapapun dia, itu udah punya iman pada Allah. Ya, ini kejadiannya pada waktu di setelah sulbi Adam ya. Semua rohnya dipanggil. Semua roh manusia dipanggil, kita dipanggil semua. Allah terus nanya dengan kalimat negatif. Alastu bi rabbikum. Bukankah gitu loh. Kan negatif tuh. Mestinya kan bilang aja, aku ini Tuhanmu. Nggak, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya kita itu nggak punya daya upaya, Pak. Kita bilang, bala syahidna. Ya. Sebetulnya bala itu kan juga benar gitu, tapi pakai kalimat negatif. Ya kan? Benar, ya kan? Kami menyaksikan, itu tauhidnya yang kita bilang. Jadi di situ ada, maksudnya bala syahidna tuh, ya tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Itu maksudnya. Ada kalimat yang menurut tafsir Al-Maraghi ada tersembunyi di situ. Harusnya kita ngomong bala syahidna la ilaha illa anta gitu. Kami menyaksikan dan gak ada Tuhan selain. Kita dikasih modal itu dulu. Nah, modal ini yang banyak cacat nanti. Ketika kita hidup di dunia ini banyak yang cacat. Ya, kita nggak ngakuin dia satu-satunya Tuhan. Ada lagi Tuhan yang lain. Aduh, nggak ada duit, pusing nih. Ah, berarti dia mengakui ada kekuatan yang bikin dia pusing atau bikin dia seneng, yaitu duit. Padahal nggak ada kekuatan selain kekuatan Allah gitu loh. Saat satunya itu, ya. Jadi itu dulu. Itu kita disumpah, ya. Nah, kemudian di modal ini aja banyak yang gagal.
Dikasih modal la ilaha illallah banyak yang gagal. Nanti Allah akan bertanya di akhirat. Ya. Apa waktu kita ditanya sama Allah. Apakah kamu kalau punya harta sepenuh bumi dan langit itu akan kamu gunakan buat menebus dirimu sekarang? Iya. Sayang banget kamu ini. Dulu aku minta cuman sedikit aja bahwa kamu bersaksi aku Tuhanmu, kamu langgar. Itu dia. Itu cacatnya di situ. Hadis nomor 1. Ntar saya sambungin sama itu, sama Zuriyah. Kenapa kita ngomong ini dulu? Soalnya nggak bisa kita lakukan sendiri nih. Kalau nggak bantuan anak-anak sama bantuan dari orang tua kita, nggak mungkin kita bisa sendiri melakukannya. Mas Bambang di mana? Ada? Latihan terus nggak? Latihan. Yuk. Baca hadis nomor 1 dulu. Dari Abu Imran, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, yaqulullah ta'ala li ahwani ahlin nar azaban yaumil qiyamah. Pada hari kiamat Allah bertanya pada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Jadi orang ini nggak sukses nih ikut ujian nih, makanya mampir dulu di neraka. Apa kata Allah? Kata Allah, lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta naftadi bihi. Andainya kamu memiliki semua yang ada di bumi, apakah aku jadikan milikmu itu untuk menebus dirimu? Penghuni neraka menjawab, na'am. Maka Allah berfirman padanya, dulu aku ingin sesuatu yang lebih sepele dari itu ketika kamu masih dalam sulbi Adam, yaitu agar kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Namun kamu enggan, bahkan kamu terus saja menyekutukanku dengan sesuatu. Ini akibat kita nempel sama dunia. Coba deh, sekarang kita lihat kenyataannya ya. Ini untuk gambaran contoh aja. Bapak tahu nggak ada klub-klub yang, iya, klub-klub hobi. Itu termasuk bibit sirik itu. Misalnya orang yang punya mobil Mercy, ya, terus apapun dilakukan untuk Mercy itu, ya kan? Orang nyabung ayam gitu, ayamnya lebih disayang, dia belum mandi, ayamnya udah dimandiin duluan, kayak gitu-gitu. Itu termasuk dari jebakan-jebakan dunia itu, sehingga dia lupa bahwa dia punya Allah. Jadi Bapak jangan terlalu banyak hobi lah, jangan banyak hobi yang membuat konsentrasi ke situ sampai biaya untuk keluarga tumpah ke situ semua, jangan. Mending kalau punya uang banyak, beli kitab, beli Al-Quran, beli Bukhari, Muslim, beli apa gitu. Perkuat modal Bapak dengan itu, dengan taklim. Jadi itu, Allah marahin kita marahin orang-orang ahli neraka, bukan kita. Kalau kamu punya harta banyak, yang dulu kamu bangga-banggakan di dunia ini, emang kamu bisa pakai buat nebus dirimu sendiri? Naam, kata kita. Kata orang neraka tuh, naam gitu. Dulu cuma minta sepele aku. Kamu ingat gak saya kasih modal iman? Supaya kamu percaya sama aku, gak ada Tuhan selain aku. Kamu langgar itu. Jadi ini pertanyaan juga gak perlu dijawab sebenarnya. Kan ngeri juga kita udah ditanya begitu. Nah, kita ini sekarang ukur diri kita. Banyak mana kita mengutamakan Allah ketimbang mengutamakan dunia. Saya kasih contoh ya. Kita cinta banget sama istri kita. Cinta banget sama istri kita, ya kan? Dan itu diperintahkan oleh Allah, gitu kan? Diperintahkan oleh Allah. Sehingga harusnya nih Pak, harusnya kalau kita cinta sama istri kita, istri kita berikan nafkah yang banyak, kita berikan keinginan dia semuanya gitu. Harusnya kita nggak minta balik, karena kita cinta sama istri lantaran perintah Allah. Jadi istri nurut apa enggak sama kita bukan urusan kita, itu urusan Allah. Harusnya begitu. Artinya membalikan semua pada Allah. Ini enggak. Begitu kita kasih, dia enggak terima kasih, kita udah ngomel. Di situ kita menuhankan, menyekutukan Allah dengan diri kita.
Coba itu. Hal sepele kan? Tipis ya. Tipis. Istri kita sakit perut jam 3 malam. Kita dibangunin. Cinta kita sama istri kita. Kita buru charter mobil antar ke rumah sakit gitu. Tapi Allah bilang, Allah turun ke langit dunia jam 3 malam untuk membentangkan tangannya mengatakan, siapa yang berdoa padaku, aku akan dijabah. Siapa yang minta padaku, aku akan kasih gitu. Nggak pernah kita lakukan itu. Padahal tahajud itu ibadah yang paling utama. Wa syarafal mu'min qiyamal lailihi. Keutamaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Karena kalau bapak misalnya jago sedekah. Sedekah itu dilakukan oleh orang lain juga, orang kafir. Malah lebih gede dia sedekahnya. Bapak mau jago apa? Semua ditiru oleh orang kafir. Ya mereka ada charity, ada apa tapi yang nggak bisa ditiru oleh orang kafir adalah sholat malam. Bangun di malam hari bermunajat pada Allah. Nggak ada orang kafir ajarannya begitu. Jadi utamanya orang di situ. Cinta sama istri bisa bangun kemudian melek sampai subuh nganter ke rumah sakit. Cinta sama Allah ngakunya begitu. Tapi diseru tahajud, wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lah. Jarang-jarang, Pak. Nah, itu sama dengan syirik nantinya jatuhnya. Anda lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Walaupun tidur itu disuruh. Tidur hukumnya apa? Hukumnya apa tidur? Mubah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah nggak ada mubah. Karena mubah itu dihitung tarkul haram. Orang yang mengerjakan mubah itu sama dengan dia meninggalkan yang haram. Berarti tidur itu wajib untuk menjaga kesehatan seperti itu, ya kan? Tapi paling utama meninggalkan yang wajib untuk meraih keutamaan yang lebih wajib lagi, yaitu bertemu dengan Allah. Coba deh Pak, biasakan ngobrol sama Allah di malam hari. Wirid, segala macam gitu. Itu nanti Allah akan banggakan di depan para malaikat. Tuh lihat tuh bangun tuh gitu. Termasuk kita sekarang ini. Ini kita lagi qiyamal lail, mendirikan malam. Ya. Jadi itu gagalnya di situ. Modalnya apa tadi? Modal la ilaha illallah, tapi kita sering melanggar banyak. La ilaha illallah ini luas, nanti saya lebih terangkan lebih dalam lagi. Banyak yang gagal, Pak. Ya. Jadi misalnya kita ya sama lah kayak tadi itu. Lebih mengutamakan dunia, terus lebih tergantung pada dunia itu. Ya. Makanya jadi orang kayak Pak Sugeng lah. Nggak ada duit ya jalan aja udah. Modal kedua, modal zohir. Modal zohiriyah. Nah, kita dikasih dikasih tugas ya, modal batin untuk taat. Ya. Taat dalam rangka itu loh, dalam rangka wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada perkataan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, itu jangan diartikan begitu aja. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maksudnya begini, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali dia untuk jadi budakku gitu loh. Kok gengsi amat ngomong abdun tuh budak, hamba sahaya. Kita ini suruh jadi budak. Budak itu nggak punya kemerdekaan Pak sebetulnya. Kecuali Allah izinkan kita untuk berbuat sesuatu. Makanya atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah semuanya gitu. Jadi kita ini disuruh jadi budak. Budak itu cirinya adalah taat. Taat. Oh, taat. Soal. Jadi zohir apa Pak? iya. Lahiriah, karena tadi batin iman. Sekarang lahiriahnya kita dikasih tugas modal ketaatan. Nah, coba lihat surat An-Nur ayat 52. Surat An-Nur ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqhi fa ulaika humul faizun.
Wa may yattaqillah, dan barang siapa taat pada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya. Jadi ada berapa modal zahir nih: taat, takut, takwa pada Allah gitu. Fa ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang bisa meraih surganya Allah. Ya kan? Nah, banyak yang gagal juga ini dengan modal yang tadi, modal la ilaha illallah kan? Ya, gagal, banyak yang gagal. Di sini juga banyak yang gagal. Coba hadis nomor 8 kita buka. Hadis nomor 8. Ini Rasulullah dalam menyikapi ayat ini kemudian berkomentar begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tuh ada contekan dari Rasulullah bahwa kita memang sudah pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang enggan itu? Masa ada orang enggak mau masuk surga? Itu pada heran sahabat, ya. Maka Rasulullah berkata, qol man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, nih modalnya taat nih, ya. Taat kepadaku, ya, maka dia akan masuk surga. Jadi dikasih modal taat nih. Taat aja. Barang siapa yang enggak taat padaku, wa man asani, maksiat kepada perintah Rasul Allah dan Rasulnya, faqad dia yang enggan gitu. Makanya orang-orang neraka itu selalu teriak waktu disiksa nanti. Aduh, celaka dulu, coba kita taat. Nah, jadi taat itu merupakan sesuatu yang didambakan oleh ahli neraka. Dulu kenapa kita nggak taat ya sama Allah sama Rasulnya gitu. Kalau kita taat mungkin kita nggak di sini. Itu ada itu. Nanti seruan daripada orang-orang neraka seperti itu. Surat 33 Al-Ahzab ayat 66. Surat 33 ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Wujuhuhum finnar. Hari itu ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Bapak tahu kan dibolak-balik maksudnya diapain? Dipanggang kan? Dipanggang kan? Nah, mereka berkata, sambil dipanggang itu mereka berkata, apa perkataan mereka? Orang-orang neraka, ya laitana ata'na Allahu wa ata'na Rasul. Coba tuh. Aduh, celaka, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Jadi modal Bapak untuk ujian di dunia ini selain tauhidnya kenceng, la ilaha illallah, tawakal sama Allah aja, Bapak juga harus punya ketaatan total pada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena penduduk neraka nyesel. Dan Rasulullah juga bilang, semua masuk surga kok, tapi kecuali yang nggak taat, kan begitu, ya kan? Kecuali yang nggak taat, nggak masuk surga. Malah penduduk neraka bilang apa? Duh, celaka. Coba dulu kita taat sama Allah. Itu dikasih tahu langsung, dicontekin sama Allah. Ya. Taat lawannya apa, Pak? Bapak? Taat lawannya apa? Maksiat. Udah tahu ya maksudnya ya? Udah tahu ya? Jadi jangan berani-berani bermaksiat karena pasti nanti akan nyesel di neraka. Dulu coba kita taat, nggak maksiat gitu loh maksudnya. Ya. Tuh. Terus modal yang terakhir adalah ikhtiar atau kemampuan memilih. Coba baca hadis nomor 2 dulu Pak. Ini ada cerita mengenai waktu kita disumpah sama Allah tuh. Hadis nomor 2 Pak. Bapak. Coba Bapak merenungkan dulu kejadiannya bagaimana ya. Ini mengenai masalah ikhtiar nih. Dari Muslim bin Yasar al-Juhani bahwa Umar bin Khattab ditanya tentang ayat ini. Yang tadi tuh, yang apa? Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan Nabi Adam tuh ya. Yang balas syahidna tadi ya.
Lalu Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab. Lihat baik-baik nih. Ya, tolong perhatikan nih, saya terangkan. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Adam, lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Ya, ini jangan ditanya ini maksudnya tangan kanan Allah, nggak usah ditanya, ini kinayah aja. Lalu mengeluarkan darinya turunan-turunan Adam. Kemudian dia berfirman, lihat, aku ciptakan mereka untuk surga dan karenanya mereka akan beramal dengan amalan ahli surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam dan kembali mengeluarkan daripada turunan Adam. Kemudian berfirman lagi, aku ciptakan mereka untuk neraka dan karenanya mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, fafimal amal. Jika sudah ditentukan demikian, untuk apa kita beramal? Rasulullah SAW menjawab, jika Allah menciptakan seorang hamba dari ahli surga, maka dia akan menuntunnya dengan amalan surga, sehingga hamba tersebut mati di atas amalan surga, dan kemudian rohnya akan masukkan ke dalam surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba dari ahli neraka, maka dia akan menuntunnya dengan amalan ahli neraka, sehingga dia mati di atas amalan ahli neraka, lalu rohnya akan masuk ke dalam neraka. Dari hadis ini, Bapak melihat nggak kita dikasih pilihan? Dikasih ikhtiar. Iya. Surga dan neraka. Bukan ditakdirkan ini ya, Pak. Makanya saya coba Bapak lihat lagi hadisnya baik-baik. Kita dikasih pilihan nggak? Orang sahabatnya sampai tanya, kalau udah ditakdir begitu ya udah kita nggak usah beramal aja. Orang udah, ini Adam, Allah cipta, terus diusap punggungnya kan keluar tuh, terus disumpah dulu kan kita, ala subhanakum, bala syahidna. Lalu dibilang sama berfirman Allah, aku ciptakan mereka ini ahli neraka. Usap lagi punggungnya, aku ciptakan ini mereka ahli surga. Udah ditentuin dari sononya. Kira-kira kita punya kemampuan ikhtiar apa enggak? Hah? Perlu Pak, karena Ya, kita enggak, tidak tahu kita masuk kelompok yang mana nih sekarang. Hah? Kita kan nggak tahu nih, kita diciptakan masuk kelompok yang mana nih. Iya. Tapi kok ada sahabat yang tanya, kalau ditentukan demikian nih gimana ya? Kita jadi Beramal gitu. ngapain kita capek-capek? Tahu-tahu kita ditentukan ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Capek-capek tahajud, tetap aja neraka dituntut sama Allah, akhirnya ngiri gitu. Di mana kemampuan ikhtiarnya di sini? Enggak, maksud saya dalam hadis ini ada enggak kemampuan ikhtiar? Kalau lihat begini, orang sahabat aja pesimis kan. Kalau bilang, saya bilang ada. Pak. Iya. Saya analogikan sama orang pengen kaya atau orang pengen nggak ada orang pengen miskin. Iya. Cuman orang nggak ada yang tahu bahwa rezekinya sekian, Iya. dia 1 miliar, apa cuma 10 juta. Iya. Ya kan? Kalau dia tahu 10 juta, dia nggak akan berikhtiar lebih dari 10 juta. Iya. Nah di sini case-nya, kita nggak tahu kita kelompok surga atau kelompok neraka nih gitu loh. Iya. Yang ada adalah ikhtiar aja terus gitu. Iya. Berdoa, beramal, akhirnya ya Allah punya kuasa untuk mengelompokkan kita. Iya. Dengan doa kita dikabulkan kemana gitu. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Ghazali itu membahas hadis ini. Kemudian beliau mengambil hadis yang lain juga. Dan berkata Al-Ghazali, ini yang diusap sama Allah, punggung Adam ini, ketika dibilang ahli neraka, kemudian usap lagi ahli surga. Orangnya itu juga. Di situ letak adanya ikhtiar itu. Jadi misalnya gini, nih yang keluar Pak Tom, kita semua nih dikatakan oleh Allah, ini ahli neraka. Terus dikusap lagi, yang keluar juga Pak Tom dan kita ini ahli surga. Satu tempat. Berdasarkan hadis juga, Al-Ghazali berkata gini. Hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani." Ada 2 tempat. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali mempunyai 2 tempat. Satu tempat di surga, satu tempat lagi di neraka. Jika dia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Paham nggak? Jadi gelar ahli surga dan ahli neraka itu nempel di kita. Tinggal pilih. Itu loh Pak Tom. Nempel di kita. Jadi yang diusap sama Allah tadi menurut Al-Ghazali dia berfatwa nih. Yang diusap itu orang yang sama itu.
Yang turun dari punggung Adam tuh orang yang sama. Ya. Jadi bukan Allah kemudian udah mengelompokkan. Setiap orang punya potensi masuk surga dan masuk neraka. Itu ikhtiarnya di situ maksudnya. Ya di sini benar. Jadi nusabnya Iya. benar-benar satu orang tuh bisa dua ya Pak Ustaz ya. Maksudnya Allah tuh nusab ya entar surga dan neraka gitu. Tinggal kita di dunia ini. Iya ikhtiar tadi. Modalnya ikhtiar. Paham nggak? Nah ini rahasianya Pak. Jadi memang kita nggak tahu karena di dalam diri kita sudah ada dua potensi itu sesuai dengan ayat Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin wa masawwaha demi jiwa dan penciptaannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kami ilhamkan pada jiwa itu fujur jalan dosa wa taqwaha dan jalan neraka jalan surga. Coba. Jadi kita 50% nih ahli neraka, 50% ahli surga. Cuman sekarang posisinya lain-lain. Bisa ahli surganya 80, ahli nerakanya tinggal 20. Tinggal taubat doang, bersih 1%. Ke kanannya, paham nggak gitu? Besok pulang lagi. Itu Bisa lain lagi. 2% lagi. ini ujiannya berat ini. Nah, coba kita lihat dulu itu yang fa'alhamaha fujura wa taqwaha itu. Surat apa tuh? Surat Asam. Asyam, surat 91. Ya. Ayat 7 sampai ayat 10 itu. Itu kan ikhtiar namanya. Dikasih kemampuan ikhtiar kita, dikasih modal ikhtiar. Coba lihat ya. Wan nafsi wa masawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Ayat berapa Pak? Ayat 7, Pak, sampai 10. Wa nafsi wa masawwaha. Fa'alhamaha dan Allah mengilhamkan kepadanya fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Ai bil makna jalan neraka dan jalan surga. Berarti satu orang tadi itu yang dikasih gelar satu orang itu. Terus qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang memilih untuk membersihkan jalannya ke surga. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jalannya sendiri. Wah ini Pak, kita dikasih modal la ilaha illallah, dikasih modal taat, ya, dan dikasih modal satu lagi ikhtiar untuk ikut ujian di dunia ini sampai kita bisa goal untuk masuk ke surga. Nah satu lagi yang menekankan kita itu dikasih ikhtiar surat Al-Kahfi ayat 29, udah pasti tahu kan? Al-Kahfi ayat 29, coba kita lihat. Ini udah benar-benar telak ini. Kalau ini ikhtiar benar nih. Ini hak memilih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah Muhammad, qulil haq ya, hak al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang kepengen beriman, berimanlah. Siapa yang kepengen kafir, kafirlah. Itu disuruh milih bukan? Iya. Nah. Ikhtiar juga. Pak Tom di transfer ke tadi Bapak punya kalimat. Aku berikan kamu modal duit. Siapa yang pengen kaya, kaya apa? Siapa yang pengen miskin, miskin. Maksudnya ngelola gitu. Coba Pak dikasih pilihan tuh Pak. Jadi kita ini sebetulnya nggak misteri hidup ini, nggak misteri, gampang kok. Kita lebih condong kepada Allah apa enggak gitu aja. Begitu kita lebih condong pada dunia, maka kita mengotori la ilaha illallah kita, kemudian kita mengurangi ketaatan kita, akhirnya kita memilih jalan yang kiri gitu loh. Itu aja kok. Itu aja Bos. Iya. Makanya setiap maksiat Pak, setiap maksiat selalu pelanggaran pada la ilaha illallah. Zina. Kan dia berarti tidak mengadakan Allah di sampingnya waktu dia berzinah. Ya kan? Allah nggak ada nih. Gue nggak takut. Berarti dia menodai la ilaha illallahnya. Minum. Oke. Tadi saya mau bertanya sebenarnya. Antum memulai kita masuk neraka bukan karena maksiat. Iya. Tadi kan? Iya. Dan saya berpaham bahwa setiap maksiat itu adalah suatu momentum bahwa kita kufur. Iya.
Ya kan kita menduakan Allah kasarnya. Kita lebih cinta kepada yang kita lakukan Iya, daripada Allah. Allah. Gitu kan. Iya, Ya. Buktinya tadi di suatu hadis bilang lawannya taat adalah maksiat. Jadi setiap kemaksiatan itu la ilaha illallah itu gradasi dah pasti. udah berkurang kita. Iya. La ilaha illallah nggak ada jadinya. Bukan nggak ada, pelan-pelan. Makanya kan disebut tidak berzina seseorang apabila dia sedang beriman. Maksudnya ketika dia berzina imannya pergi. Ntar kalau ditobat balik lagi imannya. Iman nggak ada berarti kafir. Nah sering di pergaulan Pak. Ah. Yang penting kita kan nggak musyrik. Iya udah. Sering banget tuh ngomong begitu. Jadi ngobek, serempet sana serempet sini, oke, yang penting nggak musyrik katanya. Iya. Nah soalnya gini, Serempet itu musyrik. orang cenderung mengartikan musyrik itu menyembah selain Allah. Ya. Allah tuh nggak senang disekutukan sebetulnya. Iya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana wal muslimin satu. Atau mungkin fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini yang telak malah. Jangan kau adakan sekutu di sisi Allah, sedang kau tahu bahwa itu nggak benar gitu loh. Sehingga Allah nggak mau disekutukan dengan batu, dengan Lata Uzza. Allah nggak mau orang menyembah Lata Uzza. Tapi selain itu Allah juga nggak senang disekutukan dengan kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Ini gue yang bangun nih pengajian. Udah 23 tahun. Orang nggak paham tauhid juga. Lah, bisanya saya ngajar itu karena Allah. Bukan niat saya karena Allah, bukan. Maksudnya Allah mengilhamkan kepada kita ilmu, kemudian gitu. Kalau enggak, maksud kita yang hebat. Dari mana kita hebat? Dari Hong Kong. Ada susah. Makanya begitu. Ya contohnya nggak jauh-jauh dengan Firaun itu yang ada yang sekarang ini fenomena dari Nabi Musa itu. Dia mengaku Tuhannya. Iya. Ya kan? Sampai sekarang ya orang ya di Quran juga ada, di film-film Nabi Musa juga ada. Iya. Sampai arwahnya aja udah benar-benar di dunia ini udah benar-benar nggak habis-habis makanya gitu. Jadi Fir'aun itu ketika dia mengaku Tuhan, dia kan bilang ana rabbakumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika dia dialog sama Musa itu, dia akhirnya kalah sama Nabi Musa dialog. Yang pertama nggak kalah, karena ada 2 kali dialog. Tuhanmu siapa Musa? Tuhanku tuh Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Loh, yang aku tahu Tuhan di bumi aku, tapi Tuhan di langit aku belum tahu. Panggil Haman, Haman, buatkan satu tangga, satu bangunan yang tinggi. Aku mau lihat Tuhannya Musa. Nggak kelar dong, berarti debatnya nggak kelar nih. Lalu ditanya lagi, Tuhanmu siapa sih Musa sebenarnya? Gitu. Tuhan aku, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Di situ jatuh. Semua pengikut Fir'aun di situ langsung beriman pada Allah. Diam-diam. Kenapa? Dia memakai logika. Seandainya Musa benar bahwa Allah itu Tuhannya dia, Tuhannya Fir'aun dan Tuhan bapak-bapaknya Fir'aun. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, berarti waktu bapak-bapaknya hidup, Tuhan belum ada dong. Gitu loh logika yang dipakai. Itu logika kenabian. Kalau Tuhan belum ada, berarti kita benar gitu. Oh, Tuhannya lahir belakangan gitu. Makanya langsung beriman pada Allah. Gitu. Jadi itulah la ilaha illallah dipegang dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu. Jadi hati-hati Pak, kemampuan ikhtiar itu diberikan kita 50-50 kiri kanan nih. Ada sisi gelap dari setiap kita ini ya mungkin di belakang pengajian, di belakang pengajian kita mungkin maksiat, di belakang masjid, di belakang istri kita, tapi tidak di belakang Allah. Kan Allah Maha melihat. Gitu loh. Gimana sih? Jadi jangan berpikir bahwa Anda itu bisa menutup diri dari Allah. Wah, bisa nih, nggak kelihatan dari Allah gitu ya. Nah, gitu. Ya. Udah ya, jadi itu gambaran kita misinya, tujuannya. Apa hubungannya sama zuriyah? Ada ayat-ayat Quran dan hadis yang mendukung itu, bahwa kita ini untuk sampai bisa taat sampai surga, kembali kepada Allah, harus ngikutin anak cucu kita maupun ayah-ayah kita. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 22. Jadi udah Allah tetapkan bahwa mukmin kita ini, amin, akan masuk surga
bersama dengan keluarga, baik ke atas maupun ke bawah. Walazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ati ulaika lahum uqbad dar. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, infakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Ini orang nih model begini, model-model kita nih kayaknya Pak. Ini kita ini aja lah, kita GR dikit ya. Kenapa? Karena kita sabar, cuman cari ridho Allah aja, niat kita nggak kemana-mana. Kita sholat tuh hablum minallah, kita perbaiki hubungan sama Allah, kita infak nih, ya, hablum minannas, ya, baik secara sembunyi atau terang-terangan, serta kita selalu menolak maksiat, ya. Nah itu kita dijanjikan dapat kesudahan yang baik. Terus ayat selanjutnya apa ukbat dari itu? Yaitu surga Aden. Nah di surga Aden itu apa tuh? Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Allah tetapkan bahwa orang beriman yang tadi itu cirinya itu, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan siapa? Orang soleh dari nenek moyangnya. Abaihim tuh bapaknya, mbahnya, mbah buyut, mbah semuanya itu. Pasangan-pasangannya kita, istri-istri dan anak cucu. Ini menurut Bapak takdir bukan? Ini ketetapan kan? Udah ditetapkan. Maksudnya juga tapi tersembunyi bahwa ini tugas. Ini tugas Anda untuk masuk surga bersama dengan bapak-bapakmu, anak-anakmu dan istri-istrimu. Masuk semua. Pak Tom bilang, gue pengen punya bidadari, bawa bini lagi gitu. Itu satu ketetapan dari Allah. Ya. Yang kedua, surat At-Tur ayat 21. Surat 52 ayat 21. Lihat. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa atba'athum dzurriyyatuhum bi imanin, lihat, beserta anak cucu mereka yang ikut beriman juga, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, ya kan? Terus wa ma alatnahum min amalihim min syai'in, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Paham nggak? Jadi tugas kita untuk menjadikan anak cucu kita tuh sama imannya sama kita. Atau tugas bapak-bapak kita yang mendidik kita untuk beriman sama, sehingga dikumpulkan lagi di surga. Itu loh tugasnya. Nah, ayat ini ditafsir oleh Jalalain dan ditafsir pula oleh tafsir Karimir Rahman. Coba lihat hadis nomor 3 itu. Itu bukan hadis ya, itu tafsir dari Jalalain mengenai ayat At-Tur ayat 21. Lihat. Alhaqna bihim zurriyatahum, ya. Nomor berapa? 3. Ya. Maksud dari kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surat At-Tur tadi, yaitu anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka, sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Jadi paham ya? Angkat ya. Kita Ke bawah berarti ya. gandeng, kita mesti gandeng. Jangan kita diemin anak itu. Anak jadi maksiat, kita diem aja. Enggak, ayo nak, kita tugas kita ke surga. Ayo. Jadi alim. Nanti dia nyampein lagi ke cucu kita. Cucu kita nyampein gitu loh, terus mesti nyambung. Itu tugas kita di dunia itu. Berkaitan dengan surga tahu. Itu tafsir Jalalain. Tafsir yang kedua, tafsir Karimir Rahman yang di nomor 4 tuh. Hadis nomor 2. Keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan, maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek ibu mereka.
Lebih utama lagi jika keimanan muncul dari diri anak keturunan itu sendiri. Allah akan mengikut sertakan mereka dalam kedudukan orang tua atau kakek buyut mereka di surga, walaupun mereka sebenarnya tidak mencapainya, ya, sebagai balasan bagi orang tua mereka dan tambahan bagi pahala mereka. Akan tapi Allah tidak mengurangi pahala orang tua mereka sedikit pun. Gitu. Jadi lantaran kita alim, anak kita bisa keangkat, walaupun sebenarnya mereka nggak sederajat nih imannya, keangkat. Itu tugas mereka. Ya gimana kita mau masuk surga? Kita sendiri belum menjadikan diri kita alim gitu. Itu tugas, Pak. Itu yang kedua, ya. Lalu ada perintah memang dari Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu udah jelas itu kalau itu. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu. Ahlimu itu kan keluarga batin, istri, anak, ya, ponakan yang ada di rumah kita semuanya itu dari api neraka. Maksudnya apa? Ya orang-orang beriman, antarkanlah dirimu dan anak-anakmu dan keluargamu ke surga. Udah itu udah dinas, udah qot'i, udah diperintah. Masa kita mau menghindar lagi? Enggak nih, ini kan pilihan aja gitu. Ya. Jelas ya? Tuh, tugasnya. Menurut Bapak enteng apa berat tugas ini? Enteng. Karena udah tahu. Iya, karena udah tahu, ya kan. Kalau belum tahu kita masih samar. Kita ini hidup dunia ngapain sih? Kan banyak orang nanya begitu kan. Kok dikasih kere, terus dikasih miskin, terus kadang-kadang orang kaya aja malah, orang kaya banyak yang bosen Pak sekarang Pak. Banyak yang bosen. Wah, ngapain lagi, beli apa lagi ya? Udah beli semuanya. Karena nggak tahu tujuannya. Nggak tahu tujuan hidup. Jadi kita ada kewajiban hidup apa? Di dunia ini? Menciptakan surga. Menciptakan memuluskan jalan diri kita dan keluarga kita, terutama zuriyah ya, anak-anak kita ke surga. Nah, itu kan. Takwa duluan. Itu minta anak kita jadi orang unggul kan. Kalau kita jadi pemimpin dari orang bertakwa, kita kalau mahir dari duluan, lebih mahir dari bawahan. Ada istilah Iya. ini, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Makanya, jadi kita ini berantai Pak. Kita lihat dulu sekarang posisinya, maaf ya Pak ya. Barangkali ayah-ayah kita atau ibu kita nggak intens mendidik kita agama karena mereka sendiri nggak dekat dengan agama. Oleh sebab itu kita mulai punya PR tuh. Minta ampun kan? Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya. Terus supaya mereka terangkat. Habis itu kita ke bawah. Jadi kita ini punya tugas double. Supaya memenuhi tugas Allah masuk surga bersama-sama dengan keluarga semuanya. Jangan egois Pak. Udah tahu ilmu sendiri, diem mau jual terus dikit di kamar gitu. Istri nonton sinetron didiemin dan gitu. Dan gitu. Ada satu lagi, pohon pisang kalau berbuah nggak semuanya mulus pasti. Masih ada yang cacat. Ada yang cuma segini, segede jari. Pak, tadi dari tafsir itu Pak, Ya. adalah jalannya dibilang untuk menghormati bapaknya. Iya. Nah, begitu juga yang tafsirnya siapa ini? Karimir Rahman, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir. Karimir Rahman ya. Bisa nggak timbal balik Pak? Bisa. Menghormati anak? Bisa. Sangat bisa. Nanti bab berikutnya nanti. Itu hasil daripada Iya. ya yuhalladzina amanu tadi. Oke. Bisa Pak. Makanya itu kita akhirnya punya tugas Pak. Jadi kita nih beribadah sekarang, kalau Bapak sholat malam, subuh berjamaah di masjid segala macam itu, apa sih tujuannya gitu loh? Mau jadi buat diri sendiri, buat soleh diri sendiri? Wah, egois. Malah yang begitu bisa dituntut sama anak yang tadi di neraka. Ya Allah, dia nggak ngajarin saya agama. Cemplung ya. Hati-hati. Tapi kalau kita udah kewajibannya udah membangunkan, bangun. Iya, lain itu. Itu nanti ada ayatnya lagi kan. Suruhlah anakmu sholat dan bersabarlah kamu, wastobir. Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya sudah, ikhtiar dan kasab kita udah cukup. Allah lah yang nyetel nanti gitu. Tapi hati-hati bahwa ini misi besar kita. Ya. Sayang disayang, misi besar kita ini ada penghalangnya. Buka surat Al-Isra ayat 61. Dialog antara iblis dengan Allah. Surat 17 ayat 61. Lihat baik-baik ya. Saya terangkan.
Al-Isra ayat 61. Wa iskunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Qala, berkata iblis, asjuda liman khalaqta tina? Apa saya mesti sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Bapak merintah anak aja terus dibantah begini kan marah. Disuruh sujud. Iblis gak mau. Lalu iblis belum ditanya udah bilang, emang mesti sujud sama dia yang dari tanah? Ya kan? Terus ayat selanjutnya, iblis berkata lagi, ara'aita hadzal ladzi karramat alayya? Terangkan padaku. Nantang Allah. Terangkan padaku. Inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Lihat baik-baik sumpahnya iblis. La in akhartani ila yaumil qiyamah, sekiranya engkau memberi waktu padaku sampai hari kiamat, lihat baik-baik. Tanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Keturunan siapa? Anak cucu Adam. Jadi dia nggak jantan. Dia marah sama Adam, dengki, tapi yang diancam keturunannya. Termasuk nggak? Termasuk anak-anak kita? Termasuk kita juga? Ah iya. Dia ngalangin kan? Ngalangin dulu. Terus lagi. Di 63, Allah kemudian berfirman, pergilah, qala zhab, ya. Faman tabi'aka, barang siapa di antara mereka yang ikut sama kamu, sama iblis itu ya. Terus minhum fa in jahannama. Nah, jadi yang ikut iblis nyuekin Allah pergi neraka jahanam. Coba ya, penghalangnya itu. Terus lagi di ayat 64, Allah mengilhamkan cara iblis nyesatin anak-anak kita. Lihat. Kontak kami nih. Iya. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkan pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Lihat baik-baik. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa indahum. Wa ituhum. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berilah janji pada mereka. Ya, padahal janjimu itu palsu semua, gitu kata Allah. Tapi inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Tapi terhadap hamba-hambaku engkau tidaklah berkuasa atas mereka, cukup Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi iblis diizinkan dalam tanda kutip untuk ya udah, kamu berarti sebagai ujian bagi mereka yang lagi ikut ujian. Nah, dia sumpah kok ngalangin anak-anak kita supaya jangan ikut kita ke surga. Ya Pak. Jadi arahnya mah memperbaiki dunia semua ya tadi. iya. Harta memperbaiki dunia semua. Makanya setan mengembuskan pada kita, jangan, aduh lo kok miskin terus, ayo korupsi, ayo nyolong, ayo apa gitu. Semuanya. Semua kejahatan itu kemudian melupakan kita pada Allah. Di situ pelanggarannya kan gitu. Paham nih Pak ya? Paham ya. Di sini paham Pak. Nah kita lihat. Di sini baru selesai kemana sini. Itu lupa. Coba kita lihat sekarang bagaimana murkanya Allah kepada orang-orang nanti di hari kiamat, ketika Allah tahu bahwa hambanya ini yang mestinya wajib masuk surga terpaksa harus diusir ke neraka dulu. Ya, Allah bilang, kenapa kamu dulu nyembah setan? Maksudnya kenapa kamu ikut bisikan setan? Kenapa kamu dulu maksiat? Kan kamu mesti menyembahku. Itu jalan yang lurus. Itu maksudnya Allah. Ya. Baca surat Yasin yang biasa tahlilan. Surat Yasin ayat 59. Yasin 59 sampai 64. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dikatakan pada mereka orang-orang kafir, maksudnya orang-orang yang tidak taat kan ya.
Ya, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang yang berbuat jahat. Terus kata Allah apa? Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum adu mubin. Bukankah dulu aku telah perintah padamu Bani Adam supaya jangan ikut setan? Setan itu musuh nyata bagimu. Ya, wa ani buduni hadza siratal mustaqim. Dan hendaknya kamu ingat padaku, sembahku, jadi hambaku. Itu jalan yang lurus. Lihat. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu takilun. Sungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Kok nggak mikir kamu? Ya kan? Lalu Allah balas kita dengan hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang dulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini sebabkan kamu dulu mengingkarinya. Itu marahnya Allah. Karena Allah udah kasih modal kita banyak tuh. Iman, taat, apa lagi? Takut. Terus takwa, apa lagi? Takut. Kasih pilihan. Kasih pilihan. Tapi masih aja kita setan. Jadi mestinya orang yang udah dengar keterangan ini harusnya kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Baik lisannya, baik semua ibadahnya gitu, ya. Setannya ini susah. Lebih tinggi lagi. Cuma terkait la ilaha illallah. Nanti di akhirat kelak, sebelum hisab dimulai, mungkin kita pernah ya, ingat tadi sini, Adam dipanggil Pak, bapak kita yang terhormat itu dipanggil. Adam, kamu panggil orang yang calon neraka, ya, masukkan ke neraka. Berapa ya Allah? Dari 1000 masukkan neraka 999. Orang yang hadir tuh, jadi 1000 orang dipanggil ke hadapan Allah, suruh Adam untuk masukkan ke neraka 999, yang satu aja sisa. Jadi kalau ada orang 10.000, yang selamat 10. Yang masuk. Terus begitu. Sampai orang menyaksikannya, ya kita nih masuk mana begitu. Coba Bapak, itu harus direnungkan. Allah murkanya begitu. Hadis nomor 5. Iya. Dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah akan berfirman, wahai Adam. Adam menjawab, labaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan seluruh kebaikan di tanganmu. Allah melanjutkan, datangkan utusan-utusan neraka. Adam menjawab, berapa utusan neraka yang kau perintahkan untuk datangkan ya Allah? Allah menjawab, min kulli alfi tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in. Setiap 1000 orang datangkan 999 orang ke neraka. Berita yang demikian ini menjadikan para sahabat Nabi gusar, sehingga mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang termasuk dijelaskan neraka itu? Nabi menjawab, tenanglah kalian, sebab jika Ya'juj dan Ma'juj dimasukkan neraka sebanyak 1000, dari kalian hanya 1. Selanjutnya beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan sekiranya kalian menjadi sepertiga penghuni neraka. Maka para sahabat pun menjawab bertakbir. Kemudian dia bersabda lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap jika kalian menjadi separuh penghuni surga. Separuh penghuni surga. Berarti nggak semua kita masuk nih. Nauzubillah min dzalik. Jadi udah digertak duluan sebelum hisab. Makanya kan sasaran kita jangan dihisab. Tanpa hisab sasaran kita. Sebab yang masuk ke arena hisab itu Allah langsung absen. Setiap 1000, yang satu sini saya hisab, yang ini langsung masuk neraka. 999. Siap 100.000, berarti 100 orang aja yang dihisab. Ya. Siap 1 juta, bayangkan itu. Ya, ilmu hisab itu memang bukannya penilaian atau justice, kan di situ cuma arena penghinaan. Iya, makanya Ibrahim bilang jangan hinakan aku. Itu kan di Ar-Rahman, pada hari ini apa segala baik buruk itu ditampakkan, kebaikan orang ditampakkan gitu kan. Ngeri.
Kalau kalau kita itu ya sebetulnya formalitas aja, hisab juga ada hisab. Udah nampak gitu. Jadi nggak ditanya lagi sebabnya kenapa kamu berbuat gini, nggak ada pertanyaan gitu kan. Harusnya kalau hisab kan ditanya gitu kan. Iya. Nah, kemudian di situ juga Allah, kita lihat surat Al-Fatir surat 35. Surat 35 ayat 5 dan 6. Inilah yang menunjukkan bahwa kita ini diberikan peringatan yang sangat keras oleh Allah. Ini tersembunyi soal surganya nih ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kehidupan dunia ini menipu kamu. Ya, dunia pertama. Terus wala taghurrannakum billahi dan janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya. Jadi sekarang peringatan Allah aja ada dua. Pertama tadi tempat ujian dunia itu kan rusak. Jadi kita jangan nempel sama alam yang rusak. Satu lagi, jangan sampai ketipu sama setan. Setan ini berusaha menampilkan di depan kita bahwa dunia itu nggak rusak gitu loh. Wow, kamu harus sukses di dunia ini, harus sukses gitu. Terus lihat di ayat 6-nya. Ini yang menunjukkan bahwa kita harus ke surga. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sedangkan Allah tadi yad'u ila daris salam, menyuruh pada surga. Ya, jadi ini semacam ujian kita. Nah, terakhir mungkin ada cerita sedikit dari Rasulullah bahwa ada orang ahli surga yang mampir dulu ke neraka. Ahli surga. Ya. Masalahnya apa? Kalau dia mampir neraka dulu, karena la ilaha illallahnya cacat, tapi tetap diucapkan waktu di dunia ini. Jadi di hatinya masih ada la ilaha illallah, cuman sering dikhianatin gitu. Nah, itu adalah orang yang seperti itu disiksa dulu di neraka, kemudian nanti sama Allah diambil. Ya. Diambil, terus sama Allah dimasukkan dalam surga. Nah, hadis nomor 7 coba lihat. Tapi Bapak jangan pengen jadi ini ya. Jangan pengen jadi yang seperti ini ya. Ini gambaran bagaimana orang yang di dunia ini la ilaha illallahnya rada-rada rusak nih. Dari Abu Hurairah dia berkata beberapa orang manusia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Nabi menjawab, "Apakah kalian mendapat kesulitan melihat matahari ketika tidak ada mendung?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab mereka. Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kalian mendapat kesulitan melihat rembulan ketika purnama?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat." Allah kemudian menghimpun seluruh manusia, kemudian berfirman, "Siapa yang menyembah sesuatu, hendaklah dia mengikut sesembahannya." Maksudnya bukan siapa yang menyembah secara menyembah gini loh, bukan. Siapa yang senang sama sesuatu, melebihi senangnya pada aku gitu loh. Ya. Silakan kamu datang ke dia, ke duitmu, ke siapa silakan. Diumumin begitu kan. Orang-orang pun mengikuti yang pernah disembahnya. Ada yang mengikuti matahari karena menyembahnya, ada yang mengikuti bulan karena menyembahnya, ada yang mengikuti tauhid karena menyembahnya. Sehingga yang tersisa adalah umat ini, umat Islam ini, yang di dalamnya terdapat orang-orang munafiknya. Nauzubillah min dzalik, jangan kita ya. Jangan kita nih. Allah kemudian mendatangi mereka dengan bentuk yang belum pernah mereka kenal dan mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian." Namun mereka malah menjawab, "Kami berlindung pada Allah darimu. Inilah tempat kami sampai Tuhan kami mendatangi kami. Kalaulah Tuhan kami mendatangi kami, niscaya kami mengenalnya." Kemudian Allah mendatangi dengan mereka dengan bentuk yang mereka kenal dan mengatakan, maksudnya ini persepsi Pak ya. Jangan dibicarakan. Jadi nanti kita tahu bahwa itu Allah gitu, ya.
Aku Tuhan kalian. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Mereka lantas mengikutinya dan dipasanglah jembatan jahanam. Rasulullah SAW bersabda, akulah manusia pertama-tama yang menyeberangi jembatan itu. Dan doa para Rasul ketika itu ialah Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dalam jembatan itu terdapat sekian banyak besi-besi pengait seperti pohon yang berduri tajam. Bukankah kalian pernah melihat pohon berduri tajam? Besi-besi pengait itu bagaikan pohon-pohon berduri tajam. Hanya tidak ada yang tahu besarannya selain Allah. Besi-besi pengait itu menyambar manusia tergantung dengan amalan mereka. Ada di antara mereka yang tercelaka lantaran amalannya. Ada di antara mereka yang tercabik kemudian selamat. Hingga Allah selesai memutuskan di antara hambanya, maksudnya yaumul hisab selesai, dan ingin mengeluarkan manusia yang dikehendaki dari neraka. Dan ingin mengeluarkan manusia yang dikehendaki dari neraka, dari mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia perintahkan malaikat untuk mengantaskan mereka. Dan para malaikat mengenali mereka dengan bekas-bekas sujud. Dan Allah mengharamkan mereka untuk makan bekas sujud yang ada pada diri anak Adam. Malaikat pun mengentaskan mereka setelah mereka gosong terbakar. Mereka diguyur air yang disebut dengan air kehidupan, sehingga mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya biji di tepi sungai, lalu masuk surga lah, kira-kira begitu. Jadi jangan lupa la ilaha illallahnya dan disertai dengan sering-sering sujud. Setan akan jauh dari orang yang sujud. Dan di situ simahum fi wujuhim min aksari sujud. Walaupun ada di antara kita yang masuk neraka na'udzubillah min zalik, tapi kalau di dunia ini pernah sujud dan pernah mengakui Allah Tuhannya, insya Allah dikeluarkan. Nggak tahu berapa ribu tahun di sono. Ya. Tapi ada juga orang yang tanpa hisab, jumlahnya 70.000. Ya. 7.000. Nah, itu nggak tahu kita masuk apa enggak di sana. Ya. Lihat, hadis nomor 9. Ditampakkan beberapa umat padaku, kata Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah ini waktu Mi'raj sini diperlihatkan gimana hari kiamat nanti, ya, pada waktu Mi'raj. Maka ada seorang nabi atau 2 orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh antara 39 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorang pun, sampai ditampakkan padaku sejumlah besar. Aku pun bertanya, apakah ini umatku? Maka ada yang menjawab, ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu dikatakan, perhatikanlah ke ufuk. Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk. Kemudian dikatakan padaku, lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit. Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, ya, malaikat maksudnya nih, inilah umatmu di antara mereka. Akan ada yang masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 orang. Kemudian Nabi SAW masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para sahabat. Maka para sahabat yang bicarakan tentang 70.000 orang itu, mereka berkata, kita orang-orang yang beriman pada Allah dan mengikuti Rasulnya, maka kitalah mereka. Itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam. Sedangkan kita dilahirkan dalam masa jahiliyah. Maka sampai lahir kepada Nabi SAW, lalu beliau keluar berkata, orang yang 70.000 tanpa hisab itu syaratnya adalah, ya, mereka nggak pernah minta dimantrai, maksudnya di ruqyah. Mereka nggak pernah minta diramal, dan mereka nggak pernah menyiksa diri dengan kay. Kay itu besi panas. Dan hanya pada Allah mereka bertawakal. Jadi ini yang paling penting. Tawakal pada Allah itu kita belum punya. Menyerahkan segala sesuatu pada Allah. Apa-apa Allah, apa-apa Allah, gitu loh. Jadi jangan takut dan jangan malu melibatkan Allah dalam pembicaraan kita, gitu loh. Kayak misalnya ada keluarga sakit, kayak saya, istri saya kemarin sakit. Saya bilang, ya udah kita berobat, tapi sebelum berobat kita tawakal dulu, gitu loh. Kita minta sama Allah, berwakil pada Allah, jangan mengeluh. Orang yang tawakal pada Allah itu nggak pernah ngeluh, karena dia tahu bahwa semua terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah semuanya. Musibah kayak kesenangan, sehingga balikin pada Allah lagi. Duit bapak itu loh, duit bapak itu. Bapak punya duit lebih, kasih Pak Sugeng 500.000 gitu loh. Lalu bapak ingat-ingat terus tuh kebaikan bapak terhadap Pak Sugeng. Pernah gue kasih 500.000, pernah gue kasih 500.000, terus pernah gitu. Sehingga ketika berhadapan dengan Pak Sugeng, bapak merasa lebih daripada dia. Saya tanya, perasaan seperti itu nempatin Allah di mana jadinya? Padahal itu kan duit itu dari Allah juga. Itu Pak, bedanya tipis antara syirik dengan itu. Jadi nggak mau hazarisku minallah, dah buang. Ini dari Allah, dari Allah, dari Allah gitu. Terjadi karena Allah. Itu namanya tawakal pada Allah, berwakil pada Allah. Jadi diri kita itu hamba, nggak ada sebenarnya diri kita itu. Tapi yang wujud hanya Allah. Wajibul wujud
Allah itu super, makanya disebut dengan wajibul wujud. Ya, jadi itulah hubungan antara zuriyah dengan kita dalam misi besar yang dihalangi oleh setan, yaitu kita wajib masuk surga menyangking membawa anak dan membawa orang tua, sedangkan kita ini dihadapi dengan ujian ketaatan, ujian la ilaha illallah, dan ujian ikhtiar. Ya, semoga kita. Nah, minggu depan kita mulai dengan sambungan antara kita dengan anak. Ada hubungan khusus kita dengan anak, sambungan batin, sambungan apa. Lalu kemudian ada pendidikan anak dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di KI